Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Baik, ahibati billah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dan sekaligus syarahnya ya. Kita sampai ke 249 ya, nomor hadisnya. Halamannya 71. Dibuka kitabnya halaman berapa? 71 ya. Membawa matang kitabnya ya. Masih berkaitan dengan kitab sholatnya. Dibuka halaman berapa tadi? 71. Hadis yang ke 249. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau ketika qa'ada duduk ya, beliau duduk litasyahhudi, untuk tasyahhud ya. Jadi Nabi kalau mau tahiyat atau tasyahud, wada'a, maka Nabi meletakkan yadahu, tangan beliau ya, al-yusra, yang kiri, ala rukbatihi, di atas lutut beliau, al-yusra, yang kiri pula ya. Jadi Nabi kalau tahiyat atau tasyahud diletakkanlah tangan apa tadi? Tangan kiri di atas lutut kiri. Wal yumna, dan tangan kanan alal yumna, di atas lutut kanan. Nah, tangan kanan juga diletakkan di lutut kanan ya. Wa aqada, dan Nabi mengikat salasan wa khamsin, 3 dan 53. Jadi
tangan kanan beliau diikat membentuk huruf 53. Nah, ini 50, ini 3 diikat. 50 apa? 3. Wa asyara, dan Nabi isyarat bi isbihi as-sababa, dan Nabi wa asyara, dan Nabi isyarat bi usbuhi, dengan jari beliau as-sababa, jari telunjuk ya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, lahu baginya wa qabada, dan Nabi mengikat asabi'ahu kullaha, jari-jari beliau, asabi'ahu, jari-jari beliau, kullaha, seluruhnya. Wa asyara, dan Nabi isyarat billati, dengan jari tali al-ibhama, tali yang bersanding, al-ibhama, jari jempolnya. Jadi tadi bentuknya huruf 53 diikat ya, dan Nabi berisyarat dengan jari telunjuk. Nah, berarti begini. Berarti apa? Begini isyaratnya ya. Jelas ya? Jadi yang pertama tadi, adab di dalam tasyahud itu, Nabi meletakkan apa tadi? Tangan kiri di atas lutut kiri. Coba semuanya, tangan kalian yang kiri letakkan di lutut kiri. Coba yang akhwat juga. Terus tangan kanan letakkan di lutut kanan. Terus yang tangan kanan ikat ya, membentuk bilangan 53. Bukan begini ya, bukan begini. Ini mah rocker kalau begini. Diikat, nah, digenggam maksudnya. Kalau belaga itu digenggam, bukan dilepas begini ya. Kalau begini apa ini? Tanda apa ini? Kampanye bukan begini, tapi wakobal itu diapain namanya? Diikat, digenggam gitu. Ya, terus ininya tetap membentuk angka berapa tadi? 5. Tetapi yang jari telunjuk samping jari jempol itu pakai isyarat. Nah, begini. Paham ya? Nah, sekarang permasalahannya adalah terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, isyaratnya pakai jari telunjuk itu kapan? Gitu. Paham ya masalahnya ya? Kalau tadi bentuk genggaman dari jari membentuk angka 53, tidak ada khilaf. Yang khilaf itu terjadi perbedaan madhab itu ketika Nabi berisyarat. Yang dimaksud isyarat Nabi dengan jari telunjuk itu kapan? Apakah ketika orang mengucapkan at-tahiyatul ya, pas baca doa itu langsung isyarat dari awal tahiyat sampai akhir, ataukah ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah baru isyarat? Paham ya? Pertanyaannya paham? Nah, kemudian yang kedua, perbedaan di
di dalam fikih itu apakah isyaratnya tadi itu digerak-gerakkan ataukah tidak? Paham? Nah, digerak-gerakkan itu juga khilaf, apakah gerak-geraknya ke bawah ke atas atau ke kanan ke kiri. Nah, paham pertanyaannya? Nah, sehingga di sini santri itu harus membuka cakrawala literasi yang luas supaya ketika sholat ada orang hanya digerakkan saja, isyarat saja, ada atau digerak-gerakkan, atau ketika geraknya nafi, isbat. Jadi wawasan itu penting ya supaya kita tidak fanatik ya, supaya tidak fanatik. Nah, kita bahas satu-satu ya perbedaan pendapat ulama terkait dengan apakah isyarat dengan jari telunjuk itu dari awal tahiyat atau pas mengucapkan illallah. Nah, di dalam mazhab Syafi'iyah, yang pertama di dalam mazhab apa? Syafi'iyah. Maka isyarat itu adalah ketika kita membaca tahiyat sampai lafaz apa? Asyhadu an la ilaha. Jadi selama tahiyat itu bentuknya begini jarinya tadi 53. Nah, ketika sudah sampai lafaz asyhadu an la ilaha illallah, nah itu baru jari telunjuknya apa? Isyarat. Ini isyarat kalimat tauhid. Paham? Ini mazhab apa? Mazhab Syafi'iyah. Tanpa digerak-gerakkan, ke atas ke bawah atau ke kanan ke kiri. Paham ya? Ini mazhab apa? Syafi'iyah. Makanya kalian nanti kalau sholat di masjidnya orang-orang Syafi'iyah, dia menghormati saja, jangan kalian gerak-gerakin, malah jadi konflik nanti. Ini apaan itu? Kok malah main jari? Terkadang masyarakat awam pemahamannya seperti itu, ya. Paham ya? Jadi santri harus bisa memposisikan dirinya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam mazhab Malikiyah, di dalam mazhab apa? Malikiyah itu isyarat dengan jari telunjuk tadi dengan cara digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Jadi isyaratnya itu dari awal tasyahud, at-tahiyatulnya itu dari awal. Dari awal dia isyarat dan digerak-gerakkan. Geraknya kemana? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ini mazhab apa? Mazhab apa ini? Malikiyah. Orang-orang Malikiyah. Nanti kalian akan melihat ya, kalau kalian umroh ataupun kalian haji ya, kelak, amin, Allahumma amin, yang dimudahkan untuk haji umroh itu kan, kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan ketemu orang-orang lintas madhab ya. Tidak hanya orang Indonesia, Malaysia yang madhabnya Syafi'iyah. Nanti ya ketemu orang-orang Malikiyah ya. Orang-orang apa? Malikiyah. Orang-orang Afrika itu rata-rata Malikiyah madhabnya ya. Ya sholatnya gitu. Ketika tasyahud itu isyarat dan dikira-kirakan ke kanan. Jadi kalau ada orang apa sholat gerak-gerakkan jari telunjuk ke kanan ke kiri, nggak ada masalah. Ini masalah apa? Fikih saja. Paham? Jangan kemudian jarinya dipegang, jangan bergerak. Ya nggak boleh juga, biarin aja.
Jelas ya? Nah, kalau di dalam mazhab Hanafiyah, tadi mazhab apa? Malikiyah. Jadi kalau Hanafiyah sekarang ya, mazhab apa? Hanafiyah itu isyaratnya adalah ketika sudah sampai pada asyhadu an la ilaha. Jadi asyhadu an la ilaha ya isyarat. Tidak digerak-gerakin, isyarat saja. Nah, kemudian ketika sampai lafaz illallah itu dilipat lagi, digenggam lagi. Sampai salam, sampai apa? Salam. Ini mazhab apa? Mazhab apa? Hanafiyah. Nah, biasanya di dunia ini yang pakai mazhab Hanafiyah itu orang-orang Pakistan, orang-orang apa? Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya itu mazhab apa? Hanafiyah. Ya. Jelas? Bagaimana dari mazhab Hanafiyah? Isyaratnya ketika apa? Sampai ke kalimat la ilaha. Asyhadu an la asyhadu alla ilaha. Terus di apa? Digenggam lagi ketika sampai kalimat illallah. Ini berbeda dengan mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Syafi'iyah ketika apa tadi? Illallah justru diapakan? Dilepas isyarat asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Sampai innaka hamidum majid dan assalamualaikum itu tetap isyarat. Tapi kalau Hanafiyah apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallahnya diapakan? Digenggam lagi illallah gitu. Itu mazhab apa tadi? Mazhab apa? Mazhab apa? Hanafiyah ya. Mazhab apa? Hanafiyah. Jelas ya? Paham ya? Kalau Syafi'iyah tadi apa? Ketika illallah justru isyarat. Kalau Hanafiyah isyaratnya ketika asyhadu an la ilaha illallah itu digenggam lagi sampai akhir, nggak ada isyarat lagi. Yang isyarat terus lagi dari awal sampai akhir mazhab apa tadi? Malikiyah. Isyaratnya apa tadi? Isyaratnya apa tadi? Ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas ke bawah. Jelas ya? Jadi kalau ada orang ke atas ke bawah gini, itu bukan mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah apa tadi? Ke kanan, ke kiri, kanan ke kiri, ya. Nah sekarang mazhab Hanbaliyah. Mazhab apa? Hanbali. Mazhab Hanbali itu isyarat ketika ada lafaz Allah saja. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi isyaratnya ketika apa? Ada
zikir Allah, lafaz Allah, ya. Tidak digerak-gerakkan semua. Karena ada orang yang gerak-gerak yang gini cuma terus, enggak. Jadi ketika zikir saja itu dalam madzhab apa? Hambali, ya, dalam madzhab apa? Hambali. Jelas ya? Nah, terjadi perbedaan pendapat tadi. Kalau masalah isyarat tadi ulama sepakat ya, isyarat pakai jari apa? Telunjuk. Perbedaan pendapatnya tadi apa? Kapan ya? Isyaratnya apakah dari awal sampai akhir, ataukah ketika mengucapkan illallah saja atau la ilaha illallah tadi ya? Nah, yang kedua khilafnya adalah apakah digerak-gerakkan itu jari ataukah tidak. Paham ya? Nah, khilafnya ini adalah khilaf afdoliyah. Khilaf apa? Afdoliyah. Afdoliyah itu artinya apa? Masing-masing ulama itu ingin mana yang paling afdol. Makanya salah satu hikmah perbedaan fikih itu adalah khilaf-khilaf yang sifatnya afdoliyah. Kepingin yang terbaik ya. Mana yang paling the best ya. Nah, itulah para ulama kemudian memilihkan. Ulama memilihkan sehingga tadi terjadi perbedaan pendapat. Tapi kita lihat ya dalil ataupun hadis-hadis lain yang terkait tentang tadi apakah digerak-gerakkan ataukah tidak. Nah, di dalam hadis Ibnu Zubair dijelaskan, Annahu sallallahu alaihi wasallam yushiru bis-sababah wa la yuharrikuha. Sesungguhnya Nabi itu isyarat dengan jari telunjuk ketika tahiyat tadi, dan Nabi tidak menggerak-gerakkannya. Makanya di dalam madzhab Hambali itu enggak digerak-gerakkan begini, tidak. Digerakkan isyarat itu saat zikir menyebut nama Allah. Paham? Karena ini riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad itu Nabi isyarat tanpa digerak-gerakkan. Nah, isyaratnya itu hanya sekedar untuk apa? Zikir. Isyarat zikir atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam mazhab Syafi'iyah itu juga ada hadisnya. Orang-orang Syafi'iyah seperti Imam Al-Baihaqi itu meriwayatkan hadis wa mawdhi'ul isyarah inda qaulihi la ilaha illallah. Jadi tempat kapan kita isyarat dengan jari telunjuk itu adalah ketika sampai kalimat apa? La ilaha illallah. Itu ada riwayatnya. Riwayat siapa tadi? Mazhab Syafi'iyah. Ya, dalam mazhab apa? Syafi'iyah. Makanya dari riwayatnya Imam Al-Baihaqi tadi. Ya. Nah, sehingga di dalam mazhab Syafi'iyah itu ketika orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu isyarat kalimat tauhid. Tidak ada ilah sesembahan yang hak disembah illallah kecuali apa? Allah. Jadi kalimat illallah tadi isyarat pakai satu jari ini itu adalah isyarat apa? Tauhid. Allah esa, satu. Enggak boleh asyhadu an la ilaha illallah dua jari. Nah, ini bermain dalam sholat bisa batal malah. Sengaja kan kalau satu enggak cukup. Asyhadu an la ilaha illallah dua jari enggak boleh. Jelas ya? Jadi pakai satu jari saja, jari telunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nah, ini dalil orang-orang Syafi'iyah, ya, mazhab Syafi'iyah. Dan juga dalil tadi mazhab Hambali. Ya. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain juga sama, para ulama yang berpendapat
jarinya tadi digerak-gerakkan itu juga mereka punya dasar, ya, punya dalil, ya, jelas ya. Jadi oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan ya kalau ada orang sholat ada yang cuma isyarat, ya, ilallah dari ilallah sampai akhir, ada isyaratnya dari la ilaha illallah cuma sekali itu terus digenggam lagi sampai akhir, nggak ada masalah. Ada yang isyarat dari awal sampai akhir digerak-gerakkan ke kanan ke kiri, ya kan? Nggak ada masalah, itu khilaf yang sifatnya apa? Afdoliyah. Yang masalah itu kalau orang isyaratnya pakai asyhadu an la ilaha illallah, ini masalah. Nggak boleh main-main sholat, ya. Itu yang masalah. Jadi isyaratnya pakai jari apa? Telunjuk bukan jari. Kalau begini mah habis dapat THR baru. Jelas ya? Ini khilaf ya, perbedaan fikih ya. Perbedaan apa? Fikih. Ya. Jadi isyaratnya dengan jari telunjuk ya. Nabi melarang tadi, memang ada pernah dilarang oleh Nabi ketika ada sahabat isyaratnya pakai 2 jari. Ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil isyarati bi isbi'aini. Jadi Nabi melarang itu orang yang sholat pakai isyaratnya 2 jari. Begini, nggak boleh. Nabi langsung mengatakan ahad 1 jari saja. Ya. Jadi memang dulu ada juga sahabat itu ketika sholat isyaratnya tadi pakai 2 jari. Ditegur oleh Nabi, sehingga Nabi mengatakan ahad, satu aja jari ini pakai untuk apa? Isyarat. Ya. Jelas ya. Jadi yang isyarat itu cuma tangan kanan, bukan tangan kiri. Ada juga 2 orang, dua-duanya isyarat begini, nggak boleh. Ditegur oleh Nabi juga ya. Ahad 1 jari saja, artinya yang tangan saja. Kenapa kok tangan? Ya, tangan itu anggota yang mulia ya. Dahulukan kanan. Kenapa nggak kiri? Ya, itulah Nabi itu karena yujibu at-tayammun. Nabi itu senang dalam segala kebaikan itu menggunakan anggota badan yang kanan, tangan kanan, makan pakai tangan kanan, iya kan? Salaman pakai tangan kanan, isyarat tasyahud pakai tangan kanan. Kecuali kalau orang nggak punya tangan kanan, misalnya tangan kanannya buntung nih, tinggal tangan apa? Kiri, tangan kiri, itu darurat namanya. Ya. Kalau tidak punya tangan kanan. Jadi kalau darurat itu ad-daruratu tubihul mahdurat ya. Kalau darurat ya gimana lagi? Ya tidak apa-apa kalau darurat ya. Jelas ya? Jadi harus dimaklumi ya dari antara tasyahud yang digerak-gerakkan dengan yang tidak digerakkan ke kiri atau gerak-gerakkan ketika sampai lafaz Allah saja. Jadi nggak perlu berantem ya. Kadang kalau orang biasa dalam mazhab Syafi'iyah asyhadu an la ilaha illallah, antem sudah. Nah kadang itu kalau kita tidak biasa, tidak memahami fikih, agak terganggu kadang. Lihat temennya sampingnya kok gerak-gerak ini aja. Jadi kepinginnya itu tangan kirinya di gitu ya. Jadi nah, itu pernah terjadi itu. Kawan-kawan itu pernah terjadi lagi sholat, ya kan? Biasa dia ada pakai mazhab Syafi'iyah, ya hanya isyarat saja. Dan sampingnya asing gitu, dia nggak pernah gitu, nggak tahu fikih juga. Sampingnya ada orang sholat tangannya begini-begini, langsung dipegang, nggak mau dia, plok lagi. Wah akhirnya berantem itu, sholatnya batal. Nggak perlu seperti itu ya, tidak perlu apa seperti itu. Ya dimaklumi saja.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala memang merawat empat mazhab ini hidup sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kemudian yang gerak-gerakkan tangan dianggap ahli bid'ah, tidak ya. Atau yang tidak menggerak-gerakkan tangan dianggap ahli bid'ah, tidak. Jadi makanya jangan kita ini wawasannya ciut ya, sungguh pendek. Jadi banyaklah ngaji, banyaklah baca kitab para ulama sehingga kita itu tidak gampang menyalahkan orang ya. Makanya kalau orang itu semakin luas ilmunya, dia semakin lapang dadanya. Ya. Kaidahnya apa tadi? Orang yang semakin apa tadi? Luas ilmunya, semakin luas apa? Dadanya, lapang dada, legowo ya. Tapi kalau orang itu sempit ilmunya, ya dadanya sumpek ya. Dikit-dikit nyalain orang ya, dikit-dikit mentahdir orang ya. Itu menunjukkan dadanya sumpek ya. Dadanya apa? Sumpek, bacaannya kurang ya. Jadi kurang safarnya ya, kurang pengalamannya, kurang banyak makan garam ya. Jadi kurang banyak ilmunya ya. Jadi memang kita ini harus banyak memperkaya literatur keilmuan ya, supaya apa? Supaya lapang dada ya. Jelas ya? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.